Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat datang, selamat kita kembali beribadah untuk kita menghampiri hadirat Tuhan pagi hari ini. Biarpun beberapa waktu yang lalu kita sempat beribadah secara online, tapi bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang beribadah di gereja, di rumah Tuhan. Oleh karena itu mari kita membawa hati kita, hidup kita untuk kita mendekat kepadanya. Kita membawa pujian kita, penyembahan kita yang terbaik pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita dan kita akan mengangkat satu pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja dan Kau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Amin, haleluya Yesus Tuhan. Pujian
kita tetap bangkit berdiri, karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dia. Kami persilakan. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorak memuji namanya. Kita mau berikan sorak-sorak pagi hari ini, amin, haleluya. Kita mau rasakan lebih lagi hadirat Tuhan pagi hari ini, sebab hanya dialah kekuatan kita, amin, amin, haleluya. Mari dengan penuh semangat kita memuji nama Tuhan. Amin, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batuku, dia gunung batu dan keselamatan. Katakan hanya padamu kami percaya Tuhan. Amin, haleluya. Kaulah menara, kaulah menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah kami hati kami percaya Tuhan. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dialah sumber kekuatan kita, dialah gunung batu dan keselamatan bagi kita. Amin, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu kami percaya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, gunung batu keselamatan kami. Haleluya. Glory hanya bagimu. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap hanya kepada Dia. Amin. Ini adalah ayat, kalau tidak salah hari Sabtu yang Ibu Gembala kirimkan di grup-grup. Dan itu juga menjadi berkat buat saya. Biarlah di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita mau tetap mengandalkan Dia. Amin. Sebab Dialah sumber kekuatan kita. Sebab Dialah sumber satu-satunya pertolongan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tetap andalkan Dia. Tetap andalkan kekuatannya dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tangan-Mu. Dalam tangan-Mu, Amin, amin, amin. seluruh hidup Kami tak akan goyah Tuhan, goyah selamanya. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru dan berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, oh ajaib Kau Tuhan,
selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu seluruh hidup. Sidang jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ya Ramadan kata-kata takkan pernah goyah sekali lagi katakan takkan goyah. Untuk selama-lamanya setiap orang yang mengandalkan akan Tuhan, setiap orang yang mencari akan Tuhan, setiap orang yang memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena berkat pertolongan perlindungan yang daripada-Mu ya Bapa. Bapa, dalam ibadah ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang tidak lain adalah perkataan Tuhan sendiri yang akan disampaikan kepada kami. Karena itu Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran yang daripada Tuhan, kebenaran yang akan memerdekakan kehidupan kami, kebenaran yang akan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, pakai urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman Tuhan, sehingga pelayanan hamba-Mu pada pagi ini sungguh menjadi berkat, kekuatan buat setiap jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih Bapa, karena itu berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan serta mengimani akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya diserahkan kepada Bapak Gembala untuk sampaikan firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya teringat pernyataan Raja Daud dalam Mazmurnya. Dia berkata begini, mataku memandang ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Lalu dia berkata dengan imannya, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kakiku takkan goyah. Haleluya. Biarlah hal ini menjadi juga pegangan hidup saudara dan saya. Dalam problem kehidupan, kita akan selalu mencari Tuhan karena Dia adalah sumber pertolongan buat saudara dan saya. Bapak Ibu, karena itu jugalah kita pagi ini hadir dalam ibadah. Ibadah memuji menyembah Tuhan. Teolog berkata, Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang transenden dan imani. Pengertiannya transenden adalah Dia tak terduga, Dia tak terhampiri, Dia lebih dari segala sesuatu yang mungkin bisa kita pikirkan. Itulah keadaan Allah yang kita sembah. Dia adalah imani. Dia hanya dapat kita hampiri dengan prinsip iman. Mengimani, mempercayai. Kita menghampiri Allah dalam ibadah dengan iman kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita disebut menyembah Tuhan, Tuhan
dalam pengertian iman kita adalah oknum yang jauh lebih berkuasa dari kita, yang jauh lebih tinggi daripada kita. Karenanya kita membutuhkan dia. Itu iman. Dia segala-galanya, melampaui segala keberadaan saudara dan saya. Karena itu mari dengan renungan yang akan kita terima pagi ini, kita akan melandasi hidup dalam beribadah, dalam memperjuangkan kehidupan itu sendiri. Kita tidak akan pernah mengenal Allah yang transenden kalau tidak karena Allah sendiri memperkenalkan kepada kita. Pagi ini ada dua hal yang akan kita renungkan bersama tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada saudara dan saya, dan berdasarkan pernyataan Allah inilah kita menyembah dan beribadah dan menjalani kehidupan. Yang pertama, di mana dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24, Allah itu roh. Karena itu barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari satu hal, Allah yang adalah roh, dan hal yang kedua, Allah adalah firman, kita akan membahas untuk melandasi iman dalam perjuangan hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang Allah adalah roh, mungkin bagi kebanyakan kita tidak ada masalah. Ya, karena memang Allah esensinya adalah roh. Roh. Karena dia adalah roh, maka kita harus memahami keberadaan Allah yang adalah roh dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Dalam hal ini kita akan dapat membaca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 7 dan 8. Ibu Gembala akan membacakannya. Yohanes 3, 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Amin. Allah adalah roh. Dan untuk itu kita wajib dilahirkan kembali oleh pada roh itu. Dan karena roh, nah sifat daripada roh yang bereksistensi dalam kehidupan saudara itu digambarkan sebagaimana angin. Roh dalam bahasa Ibraninya ruah, yang juga mempunyai kandungan arti udara. Angin. Angin bertiup dari mana kita tidak tahu. Kemanapun kita tidak tahu. Karena memang tidak terlihat. Demikian juga dengan roh. Roh tidak nampak, kita tidak melihat. Tetapi pergerakan roh dari mana dan kemana itu kita walaupun tidak nampak, tapi kita dapat merasakannya. Ya, Allah itu roh. Sebagaimana kita pun hidup karena juga mempunyai roh, walaupun kita tidak melihat roh,
yang ada pada diri kita, eksistensi roh yang mendatangkan kehidupan bagi kita, itu dapat kita rasakan. Tentu setiap kita setuju. Ya, karena kita hidup, kita punya roh. Dan karena roh, walaupun tidak nampak, kita tahu itu ada. Dan itu berarti Allah itu ada. Tanamkan dalam iman saudara. Allah itu aktif bergerak. Walaupun kita tidak melihat dan tidak tahu rancangan Allah dengan detail, tapi kita semua pernah merasakan bagaimana pertolongannya, bagaimana kasihnya, bagaimana perhatiannya, bagaimana perlindungannya. Itu unsur roh yang bekerja di dalam diri saudara. Itulah Tuhan Allah saudara yang mengayomi kehidupan saudara dan saya. Ini mengait dengan apa yang kita kenal bahwa Allah itu roh. Tetapi untuk yang kedua, ini saya akan lebih berkonsentrasi karena saudara dan saya butuh pengenalan yang lebih dalam, yang lebih konkret untuk kita lebih menghargai. Di mana tadi dikatakan bahwa Allah itu juga adalah firman. Firman. Mohon dibaca ulang Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Pada mulanya adalah firman. Sebelum ada sesuatu pra-eksistensi, pada mulanya adalah firman. Jadi firman adalah mengawali segala sesuatu. Itu firman. Dan dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah dan firman adalah merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Ya. Seperti roh di dalam diri saudara tak terpisahkan dari tubuh saudara. Karena roh terpisah, maka saudara bukan lagi makhluk hidup. Bukan lagi hidup. Itulah keberadaan kesatuan Allah yang adalah firman. Firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya ingin menanamkan prinsip iman. Firman adalah Allah. Mari ubah paradigma pengertian firman. Mungkin firman yang sering saudara dengar, yang sering saudara ucap, yang sering saudara baca, seolah-olah itu sebuah kalimat semata, seolah-olah itu petuah. Mungkin itu yang selama ini kita rasakan dan kita hayati. Tapi mulai pagi ini, saya rindu sikap mental iman kita akan berubah, menghargakan firman sebagai pribadi Allah itu sendiri. Amin. Firman itu adalah Allah. Saya ingin menuntun mental iman saudara untuk menghargakan, untuk mengakui bahwa firman itu adalah Allah. Ingin saya membawa kesejajaran firman dengan prinsip-prinsip dasar kealahan. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang alam semesta, dalam alam semesta ini adalah yang pencipta dan ciptaan. Hanya ada dua, yang mencipta dan ciptaan.
Ciptaan bukanlah pencipta. Pencipta bukanlah hal yang diciptakan. Ciptaan itu ada karena ada yang menciptakan. Allah dalam hal ini dia adalah sang pencipta. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah itu adalah firman, kita akan menyelidiki Alkitab. Di mana Alkitab berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan segala sesuatu dengan firman. Coba kita akan baca lanjut Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3. Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia bersama-sama dengan Allah. Yang dimaksud di sini adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini mengacu tentang hal firman. Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman. Dan firmanlah yang menciptakan segala sesuatu. Dan tidak ada segala sesuatu kalau tidak diciptakan oleh firman. Demikian juga dengan kitab Kejadian ya, pasal 1. Di sana kita tahu langit dan bumi serta segala isinya diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya. Jadi firman, dia adalah yang mencipta. Mencipta. Nah, kita tadi sudah mempunyai pemahaman tentang hal kita mencipta. Yang menciptakan adalah Allah, dan segala sesuatu yang ada di bumi adalah hasil ciptaan. Nah, melalui ayat yang kita baca, Allah mencipta segala sesuatu oleh firman-Nya. Jadi firmanlah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau firman menciptakan segala sesuatu, itu berarti karena firman itu sendiri adalah Allah. Amin. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Dan yang kedua, prinsip keilahian. Karena Allah itu adalah kekal dan segala sesuatu ciptaan, termasuk saudara dan saya, ada dalam kefanaan, kesementaraan. Bapak Ibu, untuk menelisik kebenaran tentang firman itu adalah Allah, mari kita akan membaca lebih jauh di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-8. Yesaya 40 ayat yang ke-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Amin. Rumput ciptaan akan menjadi kering dan layu. Tapi firman Allah akan tetap selama-lamanya. Amin. Kekal. Kekal. Ya. Segala sesuatu akan berlalu. Tapi satu iota pun firman-Mu tidak akan berubah. Itu pernyataan firman Allah kepada kita. Dari dua hal inilah maka kita tidak boleh ragu bahwa firman adalah pribadi Allah itu sendiri, karena Allah dan firman adalah hal yang tak terpisahkan. Karenanya pada saudara dan saya,
kiranya memiliki mental iman, menghargai firman sebagaimana kita menghargai Allah. Pagi ini saudara datang dalam ibadah kepada Allah. Yang disajikan oleh Allah adalah firman. Dan kalau saudara mempunyai pemahaman mental iman bahwa firman itu adalah Allah, itu saudara harus memiliki sikap mendengar firman, kita sedang juga berhadapan dengan Allah. Amin. Menerima firman itu juga berarti kita menerima Allah. Dan kalau mental iman kita terhadap firman sedemikian, maka saudara dan saya berkenan kepada Allah karena kita menjadi penurut firman Tuhan. Dan kalau kita menjadi penurut firman, berarti saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersikap menghargakan firman sebagaimana kita menghargai Allah. Kita akan bersikap menuruti firman sebagaimana kita tunduk kepada Allah. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan berkata bahwa dalam segala sesuatu Allah itu yang adalah roh, dia adalah pribadi Allah yang aktif bergerak. Ya, walaupun kita tidak melihat, tapi kita dapat merasakan pergerakan Allah itu. Dan Allah aktif bergerak, berkarya, dan hal apa yang dikerjakan oleh Allah dapat kita rasakan. Satu hal yang perlu saudara sadari, bahwa Allah bergerak, Allah berkarya melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya. Jadi prinsip bagaimana Allah berinteraksi dengan kita umat-Nya, menyertai, melindungi, memelihara, menuntun, itu dilakukan oleh Allah melalui firman-Nya. Sebagaimana Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya. Ya, karena itu mari kita akan memperhatikan firman. Dan apa yang dikatakan oleh firman, kita akan jalani. Ada beberapa hal tujuan Allah di dalam berinteraksi dengan saudara sebagai umat-Nya. Dan hal-hal inilah yang adalah karya ilahi yang sedang dikerjakan oleh Allah melalui firman-Nya terhadap saudara dan saya. Ya, ada beberapa hal yang sedang dikerjakan oleh Allah melalui firman-Nya kepada saudara dan saya. Dalam hal yang pertama, saya mengatakan bahwa Allah sedang memproses untuk menyucikan saudara melalui firman-Nya. Karena kita tadinya adalah orang berdosa, dan dosa itu tidak layak berhadapan dengan Allah. Dan untuk kita dapat bersekutu kembali dengan Allah, kita membutuhkan hidup suci. Dan untuk menyucikan inilah Allah sedang bekerja melalui firman-Nya atas saudara dan saya. Coba kita akan baca di dalam Rom pasal 1 ayat yang ke-16. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita perhatikan pernyataan Rasul Paulus
bahwa dia mempunyai kekuatan, prinsip iman yang kokoh. Bahwa Allah yang sedang bekerja untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia bekerja melalui Injil, firman-Nya. Karena dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Allah dalam maksud untuk membawa saudara kepada karya penyelamatannya, itu dikerjakan oleh Allah melalui peran firman-Nya. Ya, jadi firman itu adalah tanda kutip Allah sedang berkarya dalam hidup saudara. Ya. Nah, karya yang pertama yang dikerjakan oleh Allah adalah untuk menyucikan. Dan untuk proses ini, firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Yang dapat kita baca di dalam Efesus pasal 5, ayat yang ke-26. Efesus 5 ayat 26. 5 ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya. Mengkuduskannya. Ya, terus. Dengan memandikannya dengan air dan firman. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara dan saya perlu hidupnya dibasuh, disucikan. Dan proses itu dikerjakan oleh Allah melalui firman-Nya. Dan firman yang dikatakan di dalam Alkitab yang disebut Injil, itu adalah kekuatan Allah. Jadi sadari, saat saudara duduk dalam ibadah di gereja ini, firman diberitakan yang bagaikan air untuk dapat membersihkan kehidupan saudara, menyucikan segala dosa-dosa kita manusia. Ini sebuah proses yang sedang Allah kerjakan melalui firman-Nya untuk melayakkan saudara dapat bersekutu dengan Allah untuk menerima karya penyelamatan. Ini. Jadi firman melakukan peran keilahian menyucikan manusia. Ya. Yang pertama. Yang kedua, apa kerja firman di dalam kehidupan kita? Dapat kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Firman itu adalah pelita, memberikan terang, memberitahukan keadaan sekitar, lingkungan, memberikan arah dalam kita melangkah. Itu peran firman. Saudara-saudara, ada banyak pengakuan kita manusia untuk hal apa yang ada di depan kita, kita tidak pernah tahu. Kondisi apa yang akan terjadi, kemudian kita pun buta. Kita membutuhkan firman untuk dapat menerangi perjalanan hidup kita, menuntun untuk kita tidak terjatuh, untuk kita tidak tersesat. Itu peran firman. Jadi dengan ini kiranya saudara menghargakan firman. Betapa strateginya firman itu. Kalimat-kalimat pernyataan Allah kepada saudara. Untuk memberikan kesadaran dan pengetahuan, feeling. Karena Allah berkarya melalui jiwa kita. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Ya, itu peran Allah melalui firman-Nya. Jadi dengan ini melalui firman,
Allah sesungguhnya sedang menuntun saudara dan saya. Ini peran firman yang kedua dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, Allah berkata, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, salah satu tujuan ibadah kita kepada Allah adalah untuk kita mencapai apa yang menjadi keinginan, harapan saudara dan saya. Karena memang hidup mempunyai target. Karena hidup mempunyai kerinduan, mempunyai pengharapan. Dan untuk itu juga lah kita berjuang, bukan? Firman Tuhan menuntun kita. Untuk kita dapatnya mempunyai kepuasan batin, kepuasan jiwa. Ya tentu kepuasan itu akan kita peroleh manakala harapan dan keinginan terpenuhi. Nah, untuk tercapainya harapan dan keinginan-keinginan ini, Alkitab mengatakan, jika engkau tinggal di dalam aku, kata Allah, kalau engkau percaya kepadaku, kalau engkau menjadi umatku, kalau engkau asli beribadah kepadaku. Tapi ingat, tidak cukup sampai di sini. Karena Alkitab berkata, dan jika firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi kita tidak cukup hanya beriman, tidak cukup hanya beribadah, tapi juga Allah menuntut kita untuk kita menghidupi firman dalam hidup kita. Firmanku tinggal di dalammu. Hidup kita sesuai dengan firman. Batinnya kita beriman kepada firman. Maka dikatakan mintalah. Semua pengharapanmu akan terwujud karena Allah berkuasa. Allah transenden. Allah sanggup. Allah mampu. Allah mengasihi saudara. Nah ini, melalui karya firman yang tinggal di dalam saudara dan saya, segala harapan dan keinginan kita terwujud. Firman Allah itu dikatakan tadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan dalam arti yang luas, bukan semata kematian dan masuk surga. Penyelamatan itu berbicara sukses hidup, pencapaian hidup. Ya, itu semua dikerjakan oleh Allah. Dan Allah berkuasa untuk mewujudkan itu. Saudara, firman adalah kekuatan Allah. Ya, karena Alkitab berkata di dalam Yesaya pasal 55 ayat 10 dan 11. Saya 55 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, kata Allah. Ya, dia akan bagaikan hujan dan salju yang turun ke bumi, yang tidak akan kembali ke atas dengan sia-sia,
Karena dia akan membasahi bumi dan membuatnya subur. Segala benih yang ditabur akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Sebagaimana harapan orang yang menanamnya. Demikianlah juga firman Allah yang diberikan kepada saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, mungkin saudara memiliki harapan-harapan sebagaimana para petani menanam benih. Harapan-harapan yang terkandung di dalam diri saudara. Dan karena harapan itu sejalan dengan kebenaran firman, pernyataan firman, dan firman yang tertanam di dalam diri saudara, yang saudara imani. Ingat, firman itu tumbuh dengan kekuatannya. Dia bekerja dengan prinsipnya. Kita tidak tahu bagaimana benih itu yang karena ditanam, yang karena disiram, dia bergerak. Kita tidak tahu bagaimana dia bertunas. Kita tidak menyadari. Tahu-tahu kita tahu bahwa itu sudah menjadi sebuah tanaman. Tahu-tahu dia sudah berbunga. Tahu-tahu dia sudah berbuah. Dan kita sudah menikmati manisnya buah yang kita harapkan. Saudaraku yang kasih, firman itu adalah Allah. Yang kalau saudara tanam di dalam hidupmu, saudara sirami dengan mengimaninya, kuasa Allah itu bekerja. Bekerja tidak kita ketahui bagaimana cara pergerakan Allah. Cara Allah bekerja tidak kita sadari. Tapi satu prinsip, pada waktunya dia mewujud. Amin. Pengharapan saudara tercapai. Dan saudara menikmati karya Allah itu. Ini cara Allah bekerja melalui firman-Nya dalam hidup saudara dan saya. Karenanya mari, selagi saudara mendengar firman, terima itu. Sebagaimana saudara menerima pribadi Allah. Saudara mengimani firman, sebagaimana saudara mengimani Allah. Saudara tunduk kepada firman dan melakukannya sebagaimana kalimat kata firman itu. Maka saudara sebagaimana murid Yesus melakukan jejak-jejak penyertaannya kepada Yesus. Yesus sampai di mana, saudara pun akan sampai di mana. Amin. Saudaraku yang dikasihi, firman Tuhan pagi ini datang kepada kita. Dan dia berkata, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Dan karena firman itu adalah Allah, Allah bekerja melalui firman-Nya. Kita menerima firman, kita bersekutu dengan Allah. Kita mengimani firman, kita mengalami karya Allah. Dan iman saudara tidak akan sia-sia. Semua pengharapan saudara akan terwujud karena karya Allah, Allah yang transenden akan dapat mewujudkan semua pengharapan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu saya ingin menutup renungan firman pagi ini dengan membaca dalam kitab Injil Matius pasal 6, kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran,
Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Allah. Berbahagialah orang yang mencerna dan memamah kebenaran firman di dalam hidupnya. Ya. Karena kita akan dipuaskan. Amin, amin. Biarlah izinkan firman Allah berkarya dalam hidup saudara. Dan nikmati Ya. iman saudara kepada firman. Tuhan memberkati. Firman-Mu Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang arahku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi hatiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya Ramashe. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman yang sudah datang kepada kami pada pagi ini ya Bapa. Firman yang tidak lain adalah pribadi Allah itu sendiri yang datang menghampiri kami. Firman yang berkuasa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Firman yang berkuasa untuk menopang setiap kehidupan kami. Firman yang berkuasa untuk menyembuhkan kami. Firman yang berkuasa untuk memberkati kami. Firman yang berkuasa untuk menyucikan kami. Firman yang berkuasa untuk memberikan kekuatan kepada kami. Firman yang adalah terang bagi langkah-langkah kami. Firman yang akan menjamin kehidupan kami untuk mewujudkan setiap pengharapan-pengharapan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi ini kami menaruh setiap pengharapan kami kepadamu ya Bapa. Dan kami yakin firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk kami mengalami pertolongan yang daripadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Memberkati segenap jemaat-Mu ya Tuhan. Yang sudah menerima firman Tuhan. Yang sudah mengimani firman Tuhan. Kiranya Engkau nyatakan karya-Mu yang besar. Engkau nyatakan kuasa firman-Mu bagi seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Supaya anak-anak-Mu melihat akan kehebatan kuasa firman itu. Yang tidak lain adalah pribadi Allah itu sendiri. Terima kasih untuk setiap kebahagiaan yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih untuk segala berkat pertolongan yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala kelimpahan kasih karunia-Mu ya Bapa. Dan kami yakin percaya kasih setia Tuhan tidak akan berhenti sampai di sini. Engkau akan terus melanjutkan kasih setiamu, bukti pemeliharaanmu, berkat pertolonganmu kepada setiap kami. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita angkat tangan pengharapan kita untuk kembali menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepadamu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya akan dipenuhi oleh Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima berkat Tuhan, dan kami mau akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati sedang jemaat sekalian.